JK sempat mengeluh katanya, kalau saya buat bisa bikin peraturan wakil presiden sudah banyak masalah yang bisa diselesaikan. Tapi nggak bisa karena dia cuma dalam tanda kutip wakil presiden. Kecuali dia menjadi presiden ketika presiden berhalangan tetap. Nah itu baru dia kemudian punya kebebasan untuk menjual namanya sebagai orang nomor satu sebagaimana dilakukan oleh Jokowi selama bertahun-tahun, sehingga dia memiliki keuntungan elektoral karena selalu membagi-bagikan Samson bansos maksudnya. Kalau dia menggunakan uang pribadinya, cukup dia mengatakan bantuan Gibran. Kalau menggunakan uang pribadinya, tidak boleh menggunakan institusi Wapres, walaupun dia tetap Wapres. Bicara mengenai fufu-fafa yang nggak ngerti etika bernegara. Jadi sahabat era sekalian, dalam sistem ketatanegaraan itu jabatan wakil presiden itu tinggi, tetapi dia ban serep. Karena ban serep, dia tidak bisa mengatasnamakan diri secara independently. Misalnya membuat bantuan wakil presiden, nggak boleh begitu. Ya, kemudian lapor Mas Wapres, nggak boleh begitu. Karena dia adalah bagian dari satu kesatuan lembaga kepresidenan. Jadi semuanya presiden, ya kan? Makanya paling benar lapor Pak Presiden ya atau lapor Pak Prabowo. Tidak boleh lapor Gibran. Karena Gibran itu adalah posisinya adalah dia satu kesatuan dengan presiden. Jadi dia tidak boleh menonjolkan diri secara independently, ya. Itu logika dan kemudian aturan bernegaranya. Tapi susahnya Gibran tidak paham bagaimana bernegara yang benar. Penasihat-penasihatnya hanya pandai berpolitik tapi tidak bisa bernegara atau tidak pandai bernegara. Jadi sobat era sekalian, ini cara-cara yang dilakukan oleh Jokowi. Tetapi Jokowi primus inter pares di Solo, di Jakarta, kemudian juga di Republik ini, sehingga dia bisa dalam tanda kutip mencuri status tersebut untuk menaikkan elektabilitasnya dengan cara membagi-bagikan bansos. Lah ini putranya meniru Jokowi ke dalam kedudukan sebagai orang nomor 2 yang tidak bisa bekerja atau melakukan menjual diri secara independen atau independently ya. Gak ada yang namanya bantuan wakil presiden. Tidak ada yang namanya keputusan wakil presiden. Tidak ada yang namanya peraturan wakil presiden. Tidak ada yang namanya lapor Mas Wapres. Yang ada adalah peraturan pemerintah, ya, peraturan presiden. Ada keputusan presiden. Makanya one day JK sempat mengeluh katanya, kalau saya bisa bikin peraturan wakil presiden sudah banyak masalah yang bisa diselesaikan. Tapi nggak bisa. Karena dia cuma dalam tanda kutip wakil presiden. Kecuali dia menjadi presiden ketika presiden berhalangan tetap. Nah itu baru dia kemudian punya kebebasan untuk menjual namanya sebagai orang nomor satu. Sebagaimana dilakukan oleh Jokowi selama bertahun-tahun. Sehingga dia memiliki keuntungan elektoral karena selalu membagi-bagikan Samson bansos maksudnya. Ya saudara sekalian, nanti ya sehari bersama Anies masih mempesona barang itu ya, boleh juga ditampilkan fotonya ya. Oke sobat era sekalian, kita bacakan ya penampakan bansos Gibran dan Anies dibandingkan warganet curi start kampanye versus real bantu. Nanti kita akan spill ya. Bagaimana orang yang paham bernegara ya. Kalau orang yang paham bernegara itu beda ya kan.
Kalau orang yang paham bernegara itu, dia bisa menempatkan dirinya. Semua orang mau menjual diri, tapi dia paham bagaimana cara menempatkan diri. Trending di X, bantuan Wapres Gibran disorot karena plek ketiplek Banpres Jokowi. Prabowo diam aja. Tanda tanya gitu. Dia pakai gambar istana lagi coba. Cuma bedanya kalau dulu simbolnya merah putih, merah ya kan. Sekarang simbol merah itu nggak mau digunakan lagi karena simbol merah itu simbol PDIP. Oke, suara.com, Wakil Presiden Wapres RI Gibran Raka Buming Raka lagi-lagi menjadi sorotan publik. Hal itu setelah beredar foto kantong biru bertuliskan bantuan Wapres Gibran di media sosial. Disebut-sebut jika kantong berlogo Istana Wakil Presiden itu pun berisi sembako ya. Pantauan suara.com pada Jumat, bantuan Wapres Gibran pun menjadi trending topik di platform X Indonesia hingga pukul 13.20 WIB. Bahkan ada sebanyak 12.900.000 postingan netizen guna merespons soal bantuan Wapres Gibran tersebut. Kebanyakan netizen menyoroti dana yang dipergunakan oleh Gibran untuk memberikan bantuan tersebut. Ya nggak boleh, dana pribadi pun nggak boleh. Bahkan muncul spekulasi yang menuduh Gibran mencontek gaya politik ayahnya, Joko Widodo, yang diketahui kerap membagi-bagi sembako selama menjabat sebagai Presiden ke-7 RI. Bantuan Wapres Gibran ini pakai uang pribadi Gibran kah atau pakai APBN uang rakyat? Kalau pakai APBN berarti memang persis Mulyono dulu, bansos untuk rakyat yang sumbernya dari uang rakyat tapi diklaim bansos Jokowi. Seolah-olah itu berasal dari kedermawanan Mulyono. Tulis akun @its disertai unggahan foto kantong kantong biru berlogo bantuan Wapres Gibran. Jadi saudara sekalian, perlu digarisbawahi sampai sini ya. Kalaupun Gibran menggunakan uang pribadinya, nggak boleh juga. Ya, dia mengatakan bantuan Wapres Gibran. Kalau dia menggunakan uang pribadinya, cukup dia mengatakan bantuan Gibran. Kalau menggunakan uang pribadinya, tidak boleh menggunakan institusi Wapres. Walaupun dia tetap Wapres. Ya kan? Jadi saudara sekalian, di dalam 24 jam Wapres, dia bisa bertindak sebagai manusia biasa, tapi tetap Wapres. Misal, ya kan? Kalau dia membayar zakat, itu enggak Wapres, tetap saja dia Gibran, ya kan? Jadi siapa yang membayar zakat? Hamba Allah yang namanya Gibran. Kalau dia sholat, tetap saja dia Gibran, bukan Wapres, ya. Kalau dia berbuat dosa, nah bisa dua-duanya. Secara vertikal dia hamba Allah yang namanya Gibran, tapi secara horizontal dia Wapres yang harus bertanggung jawab. Misalnya dia korup dan lain sebagainya. Jadi kita harus paham, menempatkan diri ya saudara sekalian. Ya, mana kualitas sebagai Wapres, mana kualitas sebagai Gibran. Jadi kualitas sebagai Gibran itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Tapi kalau dia ketua umum partai mengendorse orang, nah itu nggak bisa. Ya, jadi dalam diri Wapres dan Presiden itu hanya ada dua. Ya, lembaganya yang melekat pada dirinya dan dirinya sendiri. Dan dirinya sendiri itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Mau dia raja sekalipun, dia tetaplah hamba yang maha kuasa, hamba Allah. Jadi ketika dia sholat, bayar zakat, naik haji, ya kan? Itu kualitas dia sebagai hamba Allah, sebagai manusia biasa. Nggak bisa yang menghadap Tuhan adalah wakil presiden. Paham ya? Semoga hal seperti ini paham. Tapi selain kualitas-kualitas yang memang tidak bisa dihindarkan sebagai seorang hamba Allah, manusia biasa, kualitas lainnya ya tetap dia sebagai wakil presiden. Gak ada dia misalnya sebagai ketua umum partai, sebagai apa dan lain sebagainya. Yang konteksnya adalah horizontal ketatanegaraan. Ya. Bahkan ketika dia datang ke tetangga pun bisa dimaknai dia sebagai Wapres saja. Menjenguk orang mati misalnya, bisa aja dia sebagai Wapres. Walaupun tetap saja kalau niatnya karena Allah, ya dia mendapatkan pahala individual sebagai hamba Allah. Tapi tetap orang menganggapnya sebagai Wapres yang berkunjung itu. Karena itu bagian dari kewajibannya untuk take care of ya his citizens, ya warga negaranya. Begitu sobat RH sekalian ya, cara berpikir ketatanegaraannya, kenegaraannya. Kalau nggak paham ya susah memang. Jadi sekali lagi tidak ada yang namanya bantuan wakil presiden. Adanya bantuan presiden atau bantuan Prabowo ya.
Netizen lainnya juga turut menyandingkan foto kantong bantuan Wapres Gibran dengan foto bantuan Presiden Republik Indonesia yang diketahui merupakan kantong sembako era pemerintahan Jokowi. Bapaknya parah, anaknya lebih parah. Dulu Mulyono Jokowi cuma bantuan presiden. Ini anaknya bantuan Wapres Gibran. Tiru bapaknya pakai APBN untuk pencitraan. Bapaknya yang tanpa nama saja diklaim bantuan Jokowi, apalagi anaknya yang pakai nama. Rusak sapo Presiden @Prabowo kalah cepat timpal akun @an. Wah gila sih ini 11-12 sama bapaknya. Banget jir. Mulyono masih pakai diksi bantuan presiden, ini pede banget pakai bantuan Wapres Gibran. Cibir akun @ca. Saking geramnya ada juga netizen yang mempertanyakan peran Presiden RI Prabowo Subianto soal viralnya kantong sembako bertuliskan bantuan Wapres Gibran. Jadi sekali lagi mau pakai uang nenek moyangnya ya saudara sekalian, tidak boleh memakai institusi Wapres itu untuk mengatakan bantuan ke masyarakat. Jadi apa? Ya cukup bantuan presiden, bantuan Prabowo. Tapi yang paling bagus adalah bantuan pemerintah. Karena pemerintah itu merujuk satu kesatuan. Jadi tidak individual. Presiden pun sebenarnya sudah tidak individual satu kesatuan. Tapi paling bagus bantuan pemerintah. Karena harusnya begitu aja. Bantuan pemerintah titik. Gak perlu bantuan presiden. Apalagi Wapres. Tidak perlu bantuan Prabowo. Apalagi Gibran. Paham ya? Sehingga itu sudah mewakili keseluruhannya bahwa itu adalah uang APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara, bukan uang nenek moyangnya. Kalau uang nenek moyangnya, tulis saja bantuan Gibran. Tidak usah menggunakan institusi Wapres. Tapi yang membagikannya tidak boleh juga alat-alat kenegaraan. Paham kan? Bayangkan untuk berbuat baik saja tidak boleh menggunakan staf kenegaraan atau unsur kenegaraan. Kenapa? Karena maksudnya itu untuk cari perhatian, pencitraan. Udahlah kan orang anak kecil juga paham kan. Lagi-lagi bagi minyak goreng di bagian Jakarta sebelah sana dengan tas bertuliskan bantuan Wapres Gibran. Pak Prabowo masih diam saja, sindir akun @dp. Selain itu ada juga netizen yang justru membandingkan soal bantuan Wapres Gibran dengan sembako yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta di masa pandemi COVID-19. Pasalnya bantuan tersebut tidak menggunakan nama pejabat gubernur yang kala itu masih dipimpin Anies Baswedan. Astaga, bantuan Wapres Gibran Istana Wakil Presiden narsis, kampanye 2029 udah mulai aja. Beda banget sama bantuan Pemprov DKI waktu Covid, beber akun @ci sembari mengunggah foto kantong bantuan Wapres Gibran dengan bungkusan sembako Pemprov DKI ditampilkan ya. Lagi-lagi bagi minyak goreng di bagian Jakarta sebelah sana dengan tas bertuliskan bantuan Wapres Gibran. Pak Prabowo masih diam saja. Diketahui sejak menjabat sebagai Wapres, Gibran memang getol untuk belusukan. Bahkan pada Kamis Gibran turut belusukan ke lokasi banjir di Kebonpala, Jakarta Timur. Dalam momen belusukannya itu Gibran membagi-bagikan sembako kepada warga terdampak banjir. Jadi kalau politik yang dilakukan Gibran seperti ini itu adalah politik menjual kemiskinan. Karena setiap kemiskinan, setiap bencana adalah berkah bagi pejabat untuk menunjukkan jiwa Robin Hood-nya ya, merampok dari APBN kemudian dibagikan ke rakyat seolah-olah itu adalah bantuan diri pribadinya. Begitu sobat era sekalian ya. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya ya. Itu ibarat buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Dulu bapaknya hobi pencitraan, ya anaknya pasti sama lah ya. Ya kalau buahnya masih segar, kalau udah busuk gimana? Assalamualaikum Bang Refli, undang Saiful Mujani. Bahas tentang hubungan Mulyono dan Prabowo ya. Udah pernah nih menghubungi Saiful Mujani tapi nggak dijawab. Biar Saiful Mujani mendengarkan ini ya. Bro senior, datang dong sekali-sekali ke RH Channel ya. Selamatkan NKRI, tenggelamkan keluarga Mulyono. Siapa sih yang milih si Fufu Fafa? Yang dikasihin bansosnya itu sisa bansos untuk serangan Fajar di Jakarta. Bisa jadi ya. Dia sudah mulai kampanye untuk 2029. Caranya copy paste bapaknya. Ya Mulyono ya Fufu Fafa sama-sama cara mainnya. Kemenangan yang diperoleh dengan cara yang tidak akan menghasilkan kepemimpinan yang tidak baik juga. Kemenangan yang diperoleh dengan cara yang tidak baik akan menghasilkan kepemimpinan yang tidak baik juga. Iyalah. Ya, kalau dari hulunya itu becek, kotor ya hilirnya bisa
kotor juga, kecuali Anda punya yang namanya penyaring yang sangat bagus ya. Bapak anak sama-sama brutal, rakus, nanti cucunya pasti dijadikan presiden nanti. Hanya bisa urut dada aja. Wow, kemana ya? Persiapan 2 putaran Cagup DKI Kalibang, Refli, ada motif terselubung. Aroma KKN sudah nampak jelas, ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Pencitraan habiskan uang pajak, gile ya keluarga Mulyono. Makanya Jakarta dikeroyok mantan presiden dan presiden aktif punya kepentingan yang sama untuk pemilu 2029. Jakarta itu seksi ya. Makanya seskapnya Mas Teddy buat melawan ekstremis simpatisan Mulyono. Ya tapi seskap boleh juga dong, tetapi jangan sampai melanggar undang-undang pula. Kasihan itu pejabat eselon 1 seskap. Jadinya nganggur gara-gara Teddy ke sana dan dijadikan eselon 2. Tapi eselon 2 rasa menteri, bukan rasa lagi. Wamen pun lewat deh sama Teddy. Paradoks Indonesia, ayo Pak Prabowo, saya dukung isi bukunya. Saya juga dukung ya, kalau yang benar ya. Yang ngarang buku dia bukan dia tapi joki. Ya nggak mungkin lah Pak Prabowo yang ngarangnya. Tapi yang paling penting adalah itu buah pikirannya. Itu concern dia ya. Tentu dia tidak sempat menulis. Tetapi concern dia di sana ya. Itu beda dengan orang yang hanya nitip saja. Tapi ketika dia menyampaikan isi dan pikirannya tidak bisa. Tapi ini adalah concern Prabowo yang kemudian dituliskan seseorang. Pastinya begitu. Nggak mungkin tidak. Ya, Bahlil saja bikin disertasi, orang lain yang menuliskan. Nggak mungkin dia sendiri. Dia mana dia sempat ya. Masyarakat terdidik terpelajar harusnya nggak nyoblos Gibran kemarin walau ada Prabowo-nya. Fufu Fafa bikin kacau presiden akhirnya. Yang namanya buah jatuh pasti tidak jauh dari pohonnya. Ya kalau seandainya Prabowo tidak Fufu Fafa dan Fufu Fafa dipasangkan Ganjar yang jadi presiden, Ganjar dan Fufu Fafa tetap saja begitu. Karena state apparatus dan state financial resources dikerahkan untuk memenangkan ini semua ya. Begitu sobat RH sekalian ya.